HP murah dari Poco nih, C81 Pro. Menarik Kak ya? Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita unboxing smartphone terbaru dari Poco ya, tapi ini kelas harga di bawah 2 juta. Kisaran harga 1,5 jutaan gitu. Ini bener-bener bagian market yang gemuk banget, yang banyak banget pemainnya. Dan banyak banget juga pasarnya ya. Poco C81 Pro. Ini harganya kalau nggak salah mulai dari 1,5 jutaan. Lo bisa cek link di deskripsi video ya. Yang gue punya ini yang 4 GB RAM ya, 4 plus 4 jadi 8, dan storage-nya 128 GB. Spesifikasi unggulannya lo bisa lihat di sini, dia tuh layarnya udah 6,9 inch, gede layarnya, baterainya 6000 mAh, udah standar zaman now ya. Chipsetnya octa-core doang, dia bilang, ntar kita bahas chipsetnya apa. Sleek and refined design katanya. Emang sih kalau gue lihat di IG-nya Poco Indonesia, desainnya cakep, tapi kita lihat ntar ya. Terus kameranya 13 megapiksel, dan yang gue punya ini yang green ya, 4 GB RAM, 128 GB storage. Yang green ini yang warna paling keren kalau gue bilang. Oke, mendingan langsung kita buka aja boxnya, kita lihat dapat apa aja nih di dalam kotak penjualannya. HP harga 1 jutaan. Kelas harga di bawah 2 juta lah pokoknya. Di kompartemen pertama kita bakalan dapetin HP-nya ya, yang kita bahas lagi nanti. Kemudian di kompartemen berikutnya kita dapat SIM card ejector nih. Terus di sini ada buku panduan penggunaan kartu garansi, ada pembatas buku, dan seperti biasa dapat stiker. Nah, di sini nih kita dapat softcase. Softcase-nya warna bening transparan kayak gini ya, guys. Nah, di kompartemen berikutnya ini, di sini kita dapat kabel charger. Ini panjangnya standar ya. Kemudian terakhir kita masih dapat charger. Ada chargernya, ada chargernya. Maksimal mentok di 15 watt aja. Gini guys, warna hijaunya keren banget ya. Dia tuh sebelah kiri polos, sebelah kanan ada tulisan Poco gitu tapi berantakan gitu. Ini asli keren sih. Jadi ada kayak dual tone gitu ya warnanya. Terus juga frame-nya ini dia warnanya emas, tapi emasnya bukan emas banget, emasnya kayak agak muda gitu antara silver sama emas. Jadi kalau pas dilihat dari belakang ini keren banget asli. Ini sayang banget nih kalau misalkan ditutupin casing yang berwarna. Untung aja tadi dapat casingnya yang kayak gini ya. Tuh, casing kayak gini. Jadi kalau dipasangin tuh jadi tetap kelihatan cakep gitu. Tuh. Manis banget loh dilihatnya. Asli keren. Cakep nih HP. Desainnya beneran gue suka. Untuk kelas harga di bawah 2 juta ini asli beneran berasa mewah ya. Bodi belakangnya polikarbonat, cuman feel-nya mirip kaca karena dia dibikin matte gitu. Jadi seakan-akan tuh mulus banget. Terus bagian kameranya juga keren, lo bisa lihat. Dia lumayan agak menonjol sih, agak tinggi gitu ya bumper kameranya. Tapi ini asli keren. Desainnya tuh bener-bener berasa desain mahal gitu. Bener-bener cakep lah kalau gue bilang. Di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume, di mana tombol power ini jadi satu ya sama sensor sidik jari. Di sisi atas polos, nggak ada apa-apa. Di sisi samping sini ada slot kartu. Kita cek ya, slot kartunya kayak gimana. Biasanya sih HP murahnya Poco tuh masih triple slot. Kita cek. Bener ya, masih triple slot. Jadinya lo bisa pakai dual SIM plus micro SD. Ini buat yang suka dual SIM, bisa tambahin micro SD, nggak perlu pakai gantian. Nah, di sisi bawah sini lo bisa lihat dia masih nyediain port audio buat earphone. Jadi nggak perlu beli TWS mahal-mahal ya. Beli earphone yang 20.000 juga udah mantap banget suaranya pasti. Tampak depannya kayak gini. Ini gue udah install dan udah gue setting beberapa aplikasi ya, terbalik. Udah gue setting dan udah gue install beberapa aplikasi. Tampak depannya lo bisa lihat dia tuh layarnya pakai layar, balik lagi ke zaman dulu ya. Layar model ini, belah tengah kayak gini, bukan punch hole display. Emang sih kalau gue rata-rata HP di bawah kelas 2 juta pada balik lagi pakai layar yang desainnya kayak gini. Salah satunya Tecno Spark Go misalnya. Tadinya kan Tecno Spark Go 2 udah layar punch hole, pas yang Spark Go 3 layarnya kayak gini juga. Dan ini lo bisa lihat ya, bezel layarnya masih berasa cukup tebal. Sisi bawahnya juga kalau nggak terlalu kelihatan, nih, tuh sisi bawahnya lumayan tebal. Ya wajar lah, sesuai harga ya. Tapi ini kualitas layarnya juga udah cakep. Ini layarnya kalau nggak salah masih SD+. Kalau nggak salah udah 120 Hz. Tampilan dan kecerahan kita lihat di sini. Rasio penyegarkan layar tuh di standar dan tinggi. Kalau kita pilih custom, itu kita bisa pilih hingga 120 Hz tuh di sini. Bisa kita pilih 120 Hz nih, tapi resikonya bakalan baterainya bisa lebih cepet ya. Dia tuh nggak ada rasio layar yang mengikuti kebutuhan, itu dia cuma standar dan tinggi aja. Sayang banget. Harusnya ada yang satu lagi ya, yang defaultnya tuh sebagai ini, sebagai adaptif gitu, tergantung kebutuhan kita. Layarnya kayak gitu, nih kita lihat di sini ya, untuk buat fontnya tentang telepon, dia udah HyperOS 3.0, udah OS yang terbaru dari Poco dari Xiaomi ya.
Versi Androidnya udah Android 16 juga. Gue nggak tahu nih dia bakalan dapat software update berapa kali. Nanti gue cek ya di video reviewnya bakalan gue update. Terus kalau kita lihat info detail dan spesifikasi, di sini dia pakai Unisoc T7250 nih, chipset sejuta umat untuk kelas harga 1,5 jutaan nih. Rata-rata pada pakai ini. Yang kemarin gue unboxing aja yang baterainya 8000 mAh, chipsetnya ini juga. Bener-bener chipset laku nih, bakalan banyak duit nih Unisoc nanti. Sama kayak MediaTek pada zaman dulu ya. G99 tuh yang bikin MediaTek kaya. Kalau di sini gue cari pakai memori, ini penambahan memori ada nih. Kita lihat dia tuh bisa up to 4 GB. Jadinya 4 plus 4 jadi 8 ya. Dan ini defaultnya mati. Ini belum gue rubah sama sekali ya. Jadi dari awal dia emang defaultnya mati. Emang benernya sih defaultnya mati aja, nggak usah ditambah-tambah. Karena yang namanya fitur RAM tambahan atau extended RAM itu bakalan lemot banget bagian RAM-nya. Yang tambahannya ya, bukan RAM yang aslinya. Jadi ya bisa dibilang fitur gimmick sih sebenarnya kalau virtual RAM itu, extended RAM atau dan lain sebagainya. Bisa nambahin, kita nambah buka lebih banyak, tapi ya nggak secepat yang pakai RAM asli dibandingin pakai yang RAM extended-nya. Nah, untuk fitur-fitur lainnya termasuk sensor, gue pengen cek sensor NFC-nya ada apa nggak, kita cek ya. NFC. NFC. Karena ini fitur yang penting banget nih buat orang-orang yang kerja di kota. Nggak punya dia fitur NFC ya. Jadi lo nggak bisa cek saldo e-money pakai HP ini. Untuk sensor lainnya, di sini gue ada fitur, ada aplikasi sensor box namanya buat ngecek sensor-sensor yang lain. Kalau sensor sidik jari aman ya, ada di samping. Dia nggak punya gyroscope, jadi nggak bisa buat virtual reality aplikasi kayak gitu ya. Kalau buat main game FPS kayak PUBG Mobile, jadi gyroscope-nya nggak bisa hidup. Terus magnetic sensor dia ada, jadi bisa fitur kompas nih HP, dan sensor cahayanya ada. Ada apa enggak nih ya? Kamera light sensor, oh dia sensor cahayanya dia nggak pakai sensor ya, dia modelnya dia pakai ini, pakai kamera kayaknya. Kalau kita cek di sini untuk setelan layar, kita lihat layar tampilan dan kecerahan. Dia ada tampilan kecerahan layar otomatis nggak? Ada, kecerahan layar otomatisnya ada. Jadi kemungkinan ya, ini HP itu dia nggak pakai sensor cahaya, tapi dia pakai kamera depan untuk kecerahan layar otomatisnya. Ya, jadi bisa dibilang kecerahan layar otomatisnya tuh agak-agak gimana ya, agak-agak lambat gitu kalau dibandingin sama yang pakai sensor asli. Ini contohnya nih, kalau misalkan gue tutup kayak gini, dia kan kondisinya gelap nih, kecerahan layar otomatis udah hidup. Kita buka gini, harusnya kalau yang kecerahan layar otomatisnya hidup, kalau pakai sensor dia tuh langsung hidup nyala gitu ya. Ini dia nggak, jadi kita mesti coba manual, kita hidupin manual. Nggak mau juga, jadi kita matiin dulu, nyalain lagi, tuh baru hidup. Jadi kecerahan layar otomatisnya tuh mesti di trigger. Sayang banget ya, ini fitur yang paling dasar untuk kenyamanan penggunaan HP. Orang yang suka keluar masuk ruangan gitu, kalau kecerahan layar otomatisnya jalan banget, nggak akan ribet gitu. Nggak perlu ngatur-ngatur manual atau pakai di trigger ini mesti di trigger dulu supaya berubah kecerahan layar otomatisnya. Oke, kalau misalkan performanya secara angka kayak gimana, Unisoc T7250 dengan 4 GB RAM. Kita lihat ya, skor Antutunya berapa. Ini seingat gue lebih tinggi dari yang lain. Tuh, 400 ribuan. Kalau merek-merek lain dengan chipset yang sama, RAM yang sama gitu ya, rata-rata di 350 ribuan. Ini 400 ribuan. Jadi ada 50 ribu lebih cepat. Kalau dilihat di sini, ini tuh yang bikin tinggi dia adalah memorinya. Memorinya kencang. Kita lihat ya, dia tuh memorinya pakai apa? Storage-nya ya, 128 GB-nya tuh dia pakai apa? Gue pengen cek pakai ini. Namanya HW Info. Tuh bisa kelihatan dia udah UFS, jadinya kecepatan baca datanya tuh lebih cepat dibandingkan yang pakai eMMC. Jadi ya HP ini tuh lebih unggul dibandingkan HP-HP lain di kelas harga yang sama-sama pakai chipset ini. Yang masih pakai eMMC, kalau misalkan kita buka aplikasi game misalnya, ini loadingnya lebih cepat. Itu aja sih lebih unggulnya. Oke, sekarang kita cek bagian kameranya. Kamera utamanya ini 13 megapiksel ya. Sementara kamera depannya, kalau nggak salah ini dia 8 megapiksel. Kita buka aplikasi kamera. Gua kasih lihat ya fiturnya apa aja di sini. Dia tuh ada aspek rasio segala macam, dia nggak punya kamera makro ya. Kalau kita lihat tuh di sini tuh nggak ada kamera makro sama sekali, dia adanya 1 kali atau 2 kali. Nah, kalau 1 kali itu normal, 2 kali ini adalah zoom digital ya, 2 kalinya. Ada selang waktu, video, dan kalau perekaman videonya sendiri ini ya mentok ya di Full HD 30 fps untuk kamera belakangnya. Kalau kamera depannya Full HD 30 fps juga. Mentok di situ aja. Dan berikut ini adalah sedikit hasil foto-foto di dalam ruangan ya, buat ngecek kameranya kayak gimana. Menurut lo gimana? Udah oke atau belum? Nanti kita bahas di video reviewnya ya, kalau pengen lengkapnya kayak gimana.
Jadi gimana menurut lo nih, Poco C81 Pro ini? Yang harganya mulai dari 1,5 jutaan. Itu kalau nggak salah buat yang RAM 4, ROM 64 ya. Ini kan yang 128 nih berarti 1,6 atau 1,7 gitu harganya. Yang pasti gue suka sih karena dia udah pakai UFS jadinya lebih gesit. Dan ini menurut gue paling cakep desainnya. Berasa mewah loh, berasa kokoh, berasa mewah. Cakep asli. Dan menurut lo gimana? Jangan lupa komentar dan gue pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Semua merek pada pakai Unisoc T7250. Unisoc jadi banyak duit nih pada pakai. Bentar lagi ngalahin MediaTek Unisoc. Kalau udah banyak duit kan tambah cakep biasanya. Cakep desainnya.